Ada perubahan besar di YouTube yang menurut saya itu keren banget. Ini sangat bermanfaat buat kita konten kreator. Jadi ada perubahan di bagian analitik, perubahan fitur untuk live video. Ada pula masalah fitur untuk menambah pendapatan dan yang paling keren ada fitur A/B test, yaitu melakukan testing thumbnail langsung dari dashboard YouTube. Ada fitur lain juga, tapi yang ini saya nggak tahu apakah bermanfaat atau sebaliknya. Akan saya bahas tuntas. Halo YouTubers, saya Den Jesse, coach dari kelas YouTube nomor 1 di Indonesia, kelasdenjesse.com. Yang mau kepoin silahkan ke situ ya. Gimana? Masih pada semangat ya bikin kontennya? Semoga update terbaru YouTube ini bisa bikin kalian tambah semangat lagi. Oke? Walaupun ini sudah ada yang telat gitu ya, tapi kita mulai aja. Perubahan pertama yang ada di YouTube Studio. Sebenarnya tahun ini tuh YouTube sudah banyak sekali melakukan perubahan besar di YouTube Studio ya. Salah satunya yang terbaru adalah tab Reset. Tab Reset ini dibuat YouTube agar kita punya alat untuk mencari ide video. Di sini kita bisa melihat seberapa besar volume sebuah kata kunci itu di YouTube. Sayangnya Indonesia belum masuk ke range pencarian, jadi harap bersabar. Kecuali konten kalian untuk target luar negeri bisa melihat volume pencarian di YouTube ini dari berbagai negara. Tapi nggak apa-apa, kita siap-siap dulu manfaat dari fitur ini. Selain dari pencarian berdasarkan kata kunci, di sini ada pilihan untuk content gap. Nah, hasil pencarian dari content gap ini kalau keluar hasilnya bisa kita gunakan untuk ide video. Di sebelahnya ada tab kata kunci apa saja yang dicari oleh penonton kita. Saya belum bisa kasih banyak contoh ya karena belum eksis di Indonesia, untuk Indonesia maksudnya. Untuk sementara jika kalian mau lihat kata kunci yang nyangkut di channelnya itu bisa lihat di sini. Jangkauan, sumber traffic, penelusuran YouTube. Kalau nanti sudah keluar pastinya lebih keren lagi. Karena kita jadi bisa tahu kata pencarian apa saja yang diketik penonton kita dengan lebih lengkap. Jadi kita bisa lebih paham apa yang lagi dicari penonton. Ini juga membuktikan ya bahwa selama ini kan saya selalu mencoba untuk memaksimalkan SEO teman-teman untuk melakukan itu. Tapi banyak juga yang tidak mau pedulikan. Dan ternyata YouTube memasukkan riset kata kunci ini ke dalam dashboard YouTube. Ini merupakan menurut saya itu statement bahwa SEO masih penting di YouTube. Kalau enggak ya YouTube nggak akan masukin ke situ. Oke, kalau ada yang bilang nggak usah peduli SEO, YouTube itu bukan website. Lupa kali ya, youtube.com itu website. Oke, website. Update kedua itu YouTube memindahkan tab jangkauan dan interaksi ke dalam sekelompok atau kelompok sesuai jenis kontennya. Jadi nanti data jangkauan dan interaksi akan ada di setiap jenis konten yaitu video, short, live, dan posting tab komunitas. Analitiknya dipisahkan masing-masing. Menurut saya ini keren banget karena data analitiknya jadi nggak nyampur. Tiap jenis konten tadi punya algoritma masing-masing. Jadi dengan dipisah seperti ini, kita akan lebih tepat dalam memahami apa yang terjadi dan lebih tepat dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ini berita menggembirakan buat pengguna HP. YouTube akan memperkaya fitur di HP, khususnya di YouTube Studio. Jadi nantinya pengguna HP akan punya fitur yang tidak kalah lengkap dengan pemakai desktop. Bisa upload dari YouTube Studio dan fitur lainnya. Kemudian ada fitur lain yang tidak kalah menarik lagi nih, yaitu Insert. YouTube akan menyediakan fitur baru, yaitu rekomendasi judul, hashtag, dan isian kolom lainnya saat upload video. Create on both mobile and desktop. This means adding automatic suggestions in Studio to help creators better improve their metadata by adding suggestions for titles, hashtags, and potentially other features. Ini keren ya. Ibaratnya mereka akan bilang, hey ini judulnya mending gini aja gitu. Jadi ada semacam suggestion atau rekomendasinya gitu. Buat saya hal ini menunjukkan hal yang jelas banget gitu ya. Mereka tahu sesuatu yang kita nggak tahu, terutama masalah kata kunci. Dengan kata lain, mereka akan menyarankan pemakaian SEO di judul, deskripsi, dan tag. Ini kembali lagi saya sampaikan jadi bukti bahwa SEO masih penting di mata YouTube seperti yang saya sampaikan selama ini. Semoga segera diluncurkan, saya nggak sabar pengen lihat nanti seperti apa. Oke, sekarang masalah thumbnail. Selama ini saya sudah sering sampaikan ya, kalau sekiranya thumbnail kalian tidak bekerja dengan baik, maka cobalah untuk ganti thumbnail. Yang saya lakukan selama ini, kalau ada video yang performanya kurang dan saya lihat CTR-nya itu rendah, saya akan coba ganti thumbnail. Dan biarkan 7 hari dan kita lihat apakah ada perubahan. Nah, yang saya lakukan ini namanya A/B test, yaitu melakukan percobaan ganti thumbnail dengan melihat nilainya sebelum dan sesudahnya. Saya kasih saran, next thumbnailnya mesti gimana? Hasilnya luar binasa.
CTR naik hingga 21% dan akibatnya views-nya naik hingga 213 ribuan lebih banyak dari sebelumnya. Nantinya YouTube akan menyediakan fitur ini, A/B test. Walaupun mereka nggak bilang jelas ya kapan, tapi ini kabar bagus karena mereka mulai memikirkan masalah ini. Thumbnail sangat penting. Dengan fitur ini kita bisa melihat performa thumbnail kita secara lebih detail. Oke, next masalah paling krusial nih, yaitu masalah duit alias penghasilan. Jadi sebenarnya di YouTube itu menyediakan banyak cara buat kreatornya untuk mendapatkan penghasilan. Nggak cuma dari AdSense aja, tapi dari berbagai fitur. Ada YouTube Premium, ada Super Chat, Super Sticker, Super Thanks, Membership, Merchandise, Ticketing, Brand Connect, atau dapetin endorse, dan pendanaan yang sekarang diperuntukkan untuk video short. Bahkan menurut Mbak Susan nih, CEO-nya YouTube, mereka lagi berinovasi di dunia kripto, Web3, dan sebagainya. Mereka akan masuk ke situ dengan kemungkinan fitur seperti NFT untuk kreator di YouTube. Yang mau belajar masalah ini bisa subscribe channelnya yang lagi saya buat, tapi lagi saya vakumkan dulu, yaitu Jakaverse. Kita belajar bareng dunia blockchain di sana. Saya juga sediakan NFT free, gratis, yang ada manfaatnya di sana. Kalian bebas untuk dapetinnya, oke? Walaupun belum semua fitur tadi bisa dinikmati oleh kreator di Indonesia, tapi menurut info mereka akan berupaya terus, akan lebih luas lagi penerapan fitur-fitur tadi. Fitur lain yang saya tunggu-tunggu juga nih, yaitu online shopping di channel kita. Jadi kalau channel teman-teman memungkinkan untuk menjual produk, itu pastinya akan sangat bagus. Kita bisa bikin video atau live sambil mempromosikan produk kita. Saya jalan apa enaknya ya? Tapi saya nggak tahu mau dilempar kemana. Selama ini merchandise dan seterusnya itu ada di luar sana yang tidak mungkin dipakai oleh kreator Indonesia. Nanti saya akan coba kejar lah ini biar teman-teman juga bisa sambil jualan. Kalau TikTok, Facebook bisa, mengapa YouTube nggak bisa? Perubahan selanjutnya ada fitur live. Pertama, ikon live di channel akan seperti ini. Jadi kalau ada channel, ada logo seperti ini di lingkaran merah seperti ini, kayak gini, berarti channel mereka sedang ada live. Fitur lainnya, rencananya nanti kita bisa mengundang channel lain untuk masuk ke live kita. Kalau sekarang kan ribet banget tuh. Saya mesti pakai aplikasi video call, masuk OBS misalnya, baru di streaming. Nanti bisa invite channel lain untuk masuk ke live stream kita. Selain itu, kita bisa juga memasukkan live chat box ke dalam stream tanpa perlu repot lagi. Masih ada beberapa detail lagi masalah live ini, tapi nanti saya akan buatkan video terpisah aja ya. Sekarang perubahan baru yang ada di aplikasi YouTube. Kalau kita lihat video di channel orang, akan ngumpul jadi satu kan, antara video short dan video reguler. Ini jadi nggak enak saat kita nyari-nyari video di sebuah channel. Sekarang tampilannya dipisah ya, ini sangat membantu. Kita bisa pilih mau jenis konten yang apa. Video reguler, short, dan live, ada tabnya masing-masing. Nah, ada satu fitur yang entah kenapa malah dihilangkan sama YouTube. YouTube filter pengurutan di video di aplikasi YouTube itu berdasarkan video terlama udah nggak ada. Padahal saya ini paling sering lihat video terlama dari sebuah channel saat saya kepoin mereka. Sekarang malah nggak ada lagi, tapi di komputer masih bisa. Oke, fitur mana yang kalian nantikan? Atau kalian ada fitur yang ingin ditambahkan di YouTube, silahkan isi di komen ya. Nanti saya sampaikan ke teman-teman di YouTube langsung. Akan ada banyak lagi fitur yang akan diupdate di YouTube, silahkan subscribe buat yang belum. Nanti saya bisikin manfaatnya. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.